Ibadah guru dan karyawan IPK hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita boleh memuji Tuhan kita karena Dia layak diagungkan. Dia yang Raja begitu tinggi, layak menerima segala pujian dan sembah kita. Mari kita naikkan pujian, Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Diagungkan tinggi, aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Aku puji namanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah surga bumi. Bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Sekali lagi, Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Aku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah surga bumi. Bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Yesus Tuhan, sekali lagi. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah surga bumi. Bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, sekali lagi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Mari kita sudah dalam doa. Kiranya seperti pujian yang kami naikkan ya Tuhan, Engkaulah Raja yang tinggi, yang patut kami sembah, yang patut kami agungkan ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini kami boleh kembali datang ke dalam rumah ibadah-Mu ya Tuhan, bersekutu dan beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami ya Bapa, dan persiapkanlah hati kami ya Tuhan untuk boleh siap mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Dan Bapa dalam surga, pimpinlah kebaktian kami ini ya Bapa, dari awal pertengahan kepada akhirnya. Biarlah segala yang bernafas memuji Engkau dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Ya Bapak Ibu, di masa-masa yang sulit ini tentu kita merasa sangat susah hati dan sangat berat. Dari segala lapisan dan dari segala kalangan pasti merasakan kesusahan yang sangat-sangat amat sangat. Namun kita sebagai orang Kristen bersyukur kita punya Tuhan yang begitu baik, yang menjadi sandaran kita. Karena Allah telah berjanji dan Dia akan terus setia mendampingi kita dalam segala kesukaran kita dan kesusahan kita. Sebuah pujian yang begitu indah, kiranya lagu ini pun juga boleh mengungkapkan isi hati kita bahwa Dia begitu baik. Kita menyanyikan lagu ini, Ku Percaya Janji-Mu.
yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sekali lagi kita menyanyikan pujian ini dari awal. Sungguh besar setia-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Amin Bapak Ibu. Saat ini kita juga diberikan kesempatan, kita boleh menenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau mengambil waktu teduh, kita mau merefleksikan segala kehidupan kita, bahwa kita adalah manusia yang berdosa, dan mungkin juga kita tidak taat kepadanya. Saat ini kita boleh mengambil waktu teduh, mari kita boleh merefleksikan dan mengevaluasi apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup baik di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah taat kepadanya dan kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang sekitar kami ya. Kiranya kita boleh mengambil waktu teduh sejenak dan di muka Tuhan Yesus. Betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Bait yang kedua. Di muka Tuhan Yesus, bersyukur karena dosaku, ku buka
kita berdiam diri sejenak, kita berdoa mengaku dosa kita kepada Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Kita berdoa. Di muka Engkau Tuhan Yesus kami datang, mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Kami tahu Tuhan, di sepanjang minggu yang kami jalani ini, Engkau memimpin hidup kami. Namun kami tahu juga Tuhan, terkadang kami menjalani hidup kami di bawah pimpinan diri kami sendiri. Terkadang kami tidak mau mengikuti apa yang Engkau perintahkan. Terkadang kami terlalu mengikuti kata hati kami, pikiran kami. Dan tanpa kami sadari maupun kami sadari, kami mendukakan hati Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan kami datang dengan penuh kerendahan Tuhan. Kami mohon ampun akan salah dan dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Melalui perbuatan kami yang tidak menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu, ampuni kami. Melalui pikiran kami, perkataan kami, Tuhan ampuni kami. Sehingga kami boleh layak untuk memuji dan terlebih lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan tolong kami, agar kami boleh menjalani hidup kami dengan lebih baik lagi. Kami memaknai bagaimana Engkau Tuhan boleh mengorbankan diri-Mu menebus dosa kami. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menghargai pengorbanan-Mu dengan menghidupi kehidupan manusia yang baru. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dan ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mari rekan-rekan saya undang kita mengambil sikap berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk. Saat ini kita boleh mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita minta Tuhan yang boleh menenangkan hati kita seperti rusa yang rindu akan sungai, yang merindukan air, seperti kita juga. Kita rindu firman Tuhan boleh menyirami hidup kita, tubuh kita, pikiran kita, hati kita. Seperti rusa rindu sungai, kita berikan pujian ini. Kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan
Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Bapak Ibu, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kalau sore hari ini Engkau sekali lagi memberi kami kesempatan untuk boleh beribadah. Dan sebentar kami ingin belajar dari kebenaran firman-Mu, berikan kami hati seorang murid yang terus-menerus mau diajar dan mau belajar. Kami juga seperti rusa yang punya kerinduan yang akan dalam akan Engkau, di mana kami tidak akan pernah berhenti sebelum kami mendapatkan kepuasan di dalam Engkau. Kami juga mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami, supaya kami mengerti, dan setelah mengerti, baik hamba-Mu yang membantu menguraikan, maupun kami yang mendengarkan, sama-sama dimampukan untuk melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, baik Bapak Ibu yang ada di kantor pusat maupun yang di rumah masing-masing. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita melanjutkan pembahasan kita dari Mazmur. Hari ini kita masuk di Mazmur nomor 46, Knowing God Amid Suffering, yaitu mengenal Allah melalui penderitaan. Saya mengajak Bapak Ibu mempersiapkan Alkitab masing-masing dari Mazmur nomor 46. Dan saya akan memutarkan Alkitab audio, ya, pembacaan secara audio, dan Bapak Ibu silahkan mengikuti melalui Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
C.S. Lewis di dalam bukunya The Problem of Pain atau Problema Penderitaan, dia menyatakan, kepada kita Allah berbisik di dalam kesenangan kita. Dia berbicara di dalam kesadaran kita, tetapi Allah berseru di dalam penderitaan kita. Bapak Ibu Saudara, penderitaan menurut C.S. Lewis mengatakan, dia mengatakan penderitaan itu seringkali merupakan megafon atau pengeras suara yang dipakai Allah untuk membangkitkan dunia yang tuli. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan, kesulitan, masalah, pergumulan seringkali dipakai Allah untuk menolong kita, untuk mengembalikan fokus kita, supaya kita tidak fokus kepada diri kita sendiri, tetapi fokus kepada Allah. Pikiran kita dialihkan dari situasi yang terjadi di sekitar kita, supaya kita dapat mendengarkan Allah, supaya kita mengenal Allah. Hidup kita sehari-hari diubah menjadi suatu pelajaran iman atau sekolah iman. Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan pengalaman yang dialami oleh seorang yang terlahir tanpa kaki dan tangan yang bernama Nick Vujicic. Dia seorang anak dari Australia. Penderitaan, kesesakan yang dia alami justru membawa dia makin mengenal Allah lebih dalam lagi. Mari kita lihat cuplikan kisahnya berikut ini. Do you know God? Do you know God as what? Who? What does He do for you? For me, God is everything. And seeking
the answers to many questions. And of course, being born without limbs, I ask God, why did this happen? Do you get to know Him? If you think that having no arms, no legs is a problem, not knowing God is a bigger problem. And more than anything today, I want you to know God. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kisah perjalanan hidup seorang yang bernama Nick yang dilahirkan dengan penuh penderitaan dari sisi manusia. Dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki. Dia mengatakan sebuah kalimat yang menurut saya sangat menarik. Dia mengatakan bahwa jika kamu berpikir tidak punya tangan dan tidak punya kaki itu adalah suatu masalah. Oke, tetapi itu memang masalah. Tetapi tidak mengenal Tuhan adalah masalah yang lebih besar lagi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui penderitaan yang dialami Nick justru mengenal Allah. Dan dia seluruh hidupnya memperkenalkan Allah itu, Yesus Kristus kepada orang-orang yang dia layani melalui kesaksiannya. Dia mengatakan tidak punya tangan dan kaki itu betul masalah. Tetapi tidak mengenal Allah itu adalah masalah yang lebih besar. Oleh karena itulah Bapak Ibu melalui pemazmur hari ini kita akan belajar. Allah seperti apa yang patut kita kenal. Yang pertama kita belajar bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah tempat perlindungan dan sumber kekuatan kita. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu Saudara, pengalaman pembebasan ajaib oleh Allah atas Yerusalem yang akan diserang waktu itu oleh kerajaan Asyur, oleh pasukan Asyur yang sangat kuat. Itu menjadi latar belakang dari Mazmur 46 ini. Jadi Mazmur 46 ini kisahnya, ya latar belakangnya dapat kita baca misalnya di dalam 2 Raja-Raja 18, 19 dan juga diulang kembali di dalam 2 Tawarik 32. Jadi ini terjadi kurang lebih tahun 701 sebelum Masehi, di mana pada waktu itu Hizkia sedang memerintah Yehuda. Nah Bapak Ibu, di dalam konteks 2 Tawarik 32 di sana dikatakan 2 kali ya Raja Asyur itu memberikan pendapat tentang ketidakmampuan Allah Israel untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dia mengatakan bahwa Allah Israel itu tidak akan mampu untuk menyelamatkan mereka dari tangan bangsa Asyur. Di dalam 2 Tawarik 32 ayat 15 di sana dikatakan, sekarang janganlah Hizkia memperdayakan dan membujuk kamu seperti ini. Janganlah percaya kepadanya, karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, yaitu dari tangan Raja Asyur dan dari tangan nenek moyangku. Lebih-lebih lagi Allahmu itu tidak akan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Dengan begitu sombongnya. Kemudian itu diulang lagi. Dia menulis surat di ayat 17 dikatakan, ia Raja Asyur menulis juga surat yang penuh celah dan hujat terhadap Tuhan Allah Israel bunyinya. Sebagaimana para Allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Demikian pula Allah Hizkia tak akan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Saat Israel pecah menjadi 2 kerajaan, Yerusalem menjadi ibu kota kerajaan Yehuda, sedangkan Israel ibu kotanya di Samaria. Selama menjadi milik Israel, Yerusalem menjadi kota paling sering diperangi, ditaklukkan, dan dijajah oleh bangsa-bangsa asing. Contohnya, Raja Sisak dari Mesir menyerang Yerusalem dan merampas harta bait suci. Namun, Yerusalem luput dari tangan Sanherib dari Asyur atau Suria sekarang, sebab Tuhan mengutus malaikatnya untuk berperang melawan 185.000 tentara Asyur. Allah Israel yang duduk di atas kerub-kerub
Engkaulah satu-satunya Allah yang benar atas semua kerajaan di bumi. Dengarlah perkataan Sanherib yang mencela Allah yang hidup. Raja-raja Assyria telah mengalahkan banyak bangsa. Maka Allah kami, tolong selamatkanlah kami agar semua kerajaan di bumi mengetahui bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah. Ada berita dari Yesaya. Iya tuanku, dia berkata mengenai Raja Assyria. Putri Zion memandang rendah engkau, ia mengejek engkau. Putri Yerusalem menggelengkan kepalanya. Siapa yang kau ejek dan hina? Itu adalah pribadi kudus Israel. Kemarahan dan aumanmu telah sampai ke telingaku. Aku akan memasang kait di hidungmu dan kekang di bibirmu, dan aku pasti menggiringmu pulang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menghadapi serangan dari Raja Asyur, bangsa Israel tetap memandang kepada Allah. Dan pernyataan iman bangsa Israel ini dinyatakan di dalam bentuk nyanyian Mazmur Iman atau nyanyian di dalam Mazmur 46 ini yang dikarang oleh Bani Korah. Bapak Ibu, keyakinan yang kokoh kepada Allah dan kebergantungan yang penuh kepada Allah itu merupakan inti dari Mazmur nomor 46 ini. Mazmur 46 ini merupakan salah satu mazmur yang digubah oleh Bani Korah. Korah ini masih keturunan Lewi melalui Bani Kehat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur menyatakan keyakinannya yang kokoh bahwa Allah saja tempat perlindungan dan sumber kekuatan bagi umatnya. Bapak Ibu, ada dua macam pertolongan Allah bagi kita. Yang pertama adalah suatu tempat perlindungan di mana kita dapat menyelamatkan diri. Dan yang kedua, Allah adalah satu-satunya sumber kekuatan di saat kita menghadapi pergumulan. Bapak Ibu Saudara, Allah sebagai tempat perlindungan ini menunjukkan bahwa Allah itu sebagai tempat perlindungan dari bahaya dari luar sehingga kita dapat selamat. Hal ini mencakup aspek keamanan, mencakup aspek proteksi, mencakup aspek perawatan bagi yang terluka. Allah memberikan perlindungan atau keselamatan di tengah badai kehidupan di dunia ini. Kata kekuatan itu menyatakan bahwa Allah adalah sumber kekuatan. Allah adalah sumber kuasa. Allah adalah sumber kekuatan bagi kita di dalam menghadapi segala pergumulan. Allah adalah sumber keberanian kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman pemazmur bergaul hidup bersama dengan Allah itu sedemikian dekat, sedemikian akrab, sedemikian nyata. Sehingga ia memberikan pengakuan bahwa Allah sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah berulang kali hadir, menyatakan diri menolong umatnya di dalam kesukaran mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman yang nyata dan keyakinan yang kokoh akan Allah ini menolong pemazmur sehingga dia mampu menyatakan di dalam ayat yang ketiga, sebab kita tidak akan takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Allah yang melindungi umatnya itu menjadi alasan bagi pemazmur untuk tidak takut di tengah badai topan kehidupan yang menggelora. Dengan ungkapan yang puitis, pemazmur kemudian berkata di dalam ayat berikutnya, ayat 3 dan 4. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Bapak Ibu, kata ini mengingatkan betapa beragam bahaya dan juga pengalaman yang dialami oleh bangsa itu sungguh konkret, sungguh nyata. Tetapi Allah itu tetap menjadi sumber pertolongan mereka. Ketika pemazmur melihat ke belakang mereka flashback Bapak Ibu. Mereka melihat bagaimana dengan jelas dan nyata bagaimana Allah itu menolong mereka. Pada waktu mereka keluar dari Mesir, Allah menaklukkan Fir'aun yang mengejar dengan tentara berkuda.
Sedangkan di depan mereka itu laut teberau. Bayangkan Bapak Ibu, seandainya mereka bisa berenang, siapa yang sanggup berenang di laut? Dan dugaan saya pada waktu itu yang pergi itu semua umur, termasuk mungkin opa oma, termasuk yang membawa bayi. Bayangkan seandainya saya bisa berenang pun, bagaimana dengan anak-anak yang masih kecil, bagaimana dengan opa oma. Tetapi saat tiada jalan itu, Tuhan membuka jalan, laut teberau dibelah dan mereka dikatakan berjalan di tanah yang kering. Dan itu diulang sampai 3 kali. Belum sampai di situ Bapak Ibu, tidak sampai di situ, pertolongan Allah juga sangat nyata. Ketika mereka melewati laut teberau itu dan sampai di padang gurun, mereka harus hidup nomaden di padang gurun selama 40 tahun. Berarti kalau 80 tahun berarti separuh hidupnya itu habis di padang gurun. Bahkan separuh generasi mati di padang gurun. Tetapi Bapak Ibu, Alkitab mencatat selama mereka di padang gurun Tuhan memelihara mereka begitu sempurna. Setiap hari Tuhan menyediakan roti mana dan burung puyuh bagi mereka. Meski di padang gurun yang sulit untuk mendapatkan air, Tuhan selalu memberi mereka kecukupan air untuk diminum dengan cara yang begitu ajaib. Bahkan pakaian dan alas kaki atau kasut mereka pun begitu kuat hingga tidak rusak selama 40 tahun Bapak Ibu. Karena di padang gurun tidak ada supermarket, tidak ada Indomart, Alfamart Bapak Ibu. Tetapi Tuhan memelihara pakaian mereka. Tunjukkan kepada saya merek pakaian apa, sepatu apa yang dipakai 40 tahun tidak rusak-rusak. Bapak Ibu bisa sebutkan merek yang paling terkenal, tapi saya kira tidak ada yang bertahan sampai 40 tahun. Tetapi itulah pengalaman nyata yang dialami bangsa Israel. 40 tahun baju mereka, kasut mereka tidak rusak. Tuhan pun memimpin dan melindungi mereka dengan penyertaan dengan tiang awan dan tiang api. Dan Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa tiang awan dan tiang api itu tidak beralih. Dikatakan tiang awan itu tetap pada siang hari. Dan tiang api itu tetap pada malam hari. Bapak Ibu coba kita mencoba membayangkan. Seandainya benar Tuhan tetap menyertai dengan tiang awan dan tiang api. Tetapi terbalik Bapak Ibu. Siang yang begitu panas di padang gurun itu Tuhan memimpin dengan tiang api. Pasti gosong Bapak Ibu. Sedangkan malam yang begitu dingin karena mereka ada di padang gurun. Beralaskan langit itu. Beratapkan langit maksud saya. Itu Tuhan memimpin dengan tiang awan. Udah gelap dingin pula. Tetapi dikatakan dengan tidak beralih. Jelas bahwa penyertaan Tuhan itu begitu sempurna Bapak Ibu. Dan kalau bukan karena kuasa pemeliharaan Tuhan yang sempurna, mustahil mereka bisa hidup di padang gurun yang tandus itu selama 40 tahun. Jadi kalau mereka mencapai rata-rata 80 tahun, 40 tahun, separuh dari hidup mereka dihabiskan di padang gurun. Nah Bapak Ibu, di dalam konteks Mazmur 46 ini, pemazmur juga mengalami bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dari serangan bangsa Asyur yang terkenal sangat kejam dan jahat itu. Kalau kita membaca sejarah, bangsa Asyur itu setiap kali mengalahkan musuhnya, pemimpin itu akan dipenggal kepalanya dan dijadikan monumen. Ya, jadi ini bangsa ini sudah dikalahkan untuk menakut-nakuti para musuhnya. Dan bukannya sampai di situ Bapak Ibu, kalau kita membaca juga, bahkan daerah yang dikalahkan itu akan dibakar habis. Bukan hanya kotanya, tetapi juga pohon-pohon yang dia lewatin pun dia akan babat semuanya. Jadi ini bangsa Asyur ini adalah bangsa yang terkenal jahat dan juga kejam. Nah pada waktu itu bangsa Israel itu sudah dikepung oleh 185.000 tentara Asyur ini. Tetapi umat Tuhan tidak perlu gentar. Mereka tidak menyerah karena Allah adalah tempat perlindungan dan sumber kekuatan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya untuk kita hari ini, apa atau siapa yang menjadi tempat perlindungan dan sumber kekuatan kita saat kita menghadapi beragam masalah pergumulan di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, perlindungan kita bukan terletak seberapa banyak dan seberapa besar premi asuransi yang kita miliki. Memiliki asuransi menurut saya penting, tetapi kita tidak boleh menaruh bahwa ini loh perlindungan saya, sumber perlindungan saya karena saya punya macam-macam asuransi dan premi saya cukup besar. Bukan Bapak. Meskipun kita tahu memiliki asuransi itu baik, tapi sumber pelindungan kita bukan pada asuransi. Sumber kekuatan kita juga bukan seberapa banyak uang, bukan seberapa banyak tabungan atau deposito yang kita miliki. Meskipun kita tahu bahwa uang itu juga penting. Tetapi sumber perlindungan kekuatan kita bukan pada hal yang bersifat materi. Bapak Ibu Saudara, perlindungan dan kekuatan kita juga bukan terletak pada siapa kenalan kita. Ada enggak di WhatsApp kita, di handphone kita itu kenalan pejabat negara di sana. Meskipun memiliki kenalan pejabat kadang juga ada manfaatnya.
tetapi kita tidak menaruh perlindungan dan kekuatan kita pada kenalan atau koneksi kita. Bapak Ibu, sekalipun kita sangat memerlukan uang, sekalipun kita sangat memerlukan harta, sekalipun kita butuh namanya koneksi, namun pertolongannya sangat terbatas dikala hati kita hancur, saat kita mengalami kegagalan, saat bencana itu menghantam kita. Uang dan harta juga tidak sanggup menolong kita mengatasi masalah utama kita, yaitu dosa. Keterampilan, talenta, kekuatan, kehebatan kita juga sangat terbatas untuk menyelamatkan kita di tengah dunia yang terus berubah ini. Begitu pula dengan keluarga, sahabat, dan koneksi sosial kita. Satu-satunya kekuatan yang pasti dan tetap dalam hidup ini adalah Tuhan sendiri. Selama masih ada kesempatan, mari kita mengambil langkah memprioritaskan Dia dalam hidup ini. Biarlah melalui setiap pergumulan yang kita alami, kita makin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bapak Ibu, kalau hari ini misalnya Pak Wali Kota datang ke sekolah Bapak Ibu, yang menemui para pimpinan, guru, dan dia berkata, Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu ada masalah dan apapun masalahmu saya akan menolong. Wah, mungkin Bapak Ibu, wah ini yang datang Pak Wali Kota sendiri nih ya. Mungkin Bapak bisa dipercaya. Tapi seandainya Bapak Ibu yang datang itu bukan Pak Wali Kota, tapi mungkin Pak Gubernur dia datang ya ke lokasi atau ke rumah Bapak Ibu, ke kompleks Bapak Ibu, ya khususnya kalau kita bicara di Jakarta ya Gubernur DKI datang ke rumah atau ke sekolah Bapak Ibu dan berkata, Bapak Ibu apa masalahmu? Tenang, saya akan menolong. Oh, kalau tadi Wali Kota, ini gubernurnya sendiri, wah pasti lebih bisa dipegang. Tapi bayangkan Bapak Ibu, seandainya yang datang itu bukan Pak Wali Kota, bukan hanya Pak Gubernur, tetapi adalah Presiden sendiri yang datang. Mungkin ke kantor Bapak Ibu, ke rumah Bapak Ibu, ke kompleks Bapak Ibu, ke lokasi Bapak Ibu dan berkata, apapun masalahmu, tenang, aku akan menolongmu. Pasti kita lebih percaya lagi bukan Bapak Ibu, ini orang nomor 1 ini di Indonesia yang bicara, yang menjanjikan ini bukan level wali kota, bukan hanya gubernur tetapi presiden sendiri. Pertanyaannya Bapak Ibu, jika kita bisa mempercayai seorang wali kota yang berjanji menolong kita, jika kita bisa mempercayai seorang gubernur yang berjanji menolong kita, jika kita bisa mempercayai seorang presiden yang berjanji menolong kita, padahal mereka juga manusia biasa seperti kita yang tidak maha kuasa, betul mereka punya kuasa, tetapi mereka tidak maha kuasa dan menjanjikan untuk menolong kita. Dan kita mempercayai, mengapa kita tidak mempercayai Allah yang maha kuasa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun masalah atau pergumulan yang sedang kita alami, ingat Bapak Ibu, kita memiliki Tuhan semesta alam, kita memiliki Tuhan yang maha kuasa, kita memiliki the Lord Almighty itu Bapak Ibu, yang bagi kita itu merupakan tempat perlindungan dan satu-satunya sumber kekuatan, dan dikatakan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu perhatikan, Alkitab tidak salah tulis, Alkitab betul mengatakan bahwa sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu, apa bedanya terbukti dengan sangat terbukti? Apa bedanya antara ampuh dan sangat ampuh? Bapak Ibu, kalau kita sakit tertentu dan kemudian kita membeli obat tertentu, misalnya saya sebut salah satu contoh, misalnya yang pernah punya pengalaman terpapar COVID-19 kemudian minum Linhua misalnya ya, dan katanya oh itu cocok buat banget ya, direkomendasikan karena merasa itu sangat menolong. Setelah kita minum ternyata kita itu betul-betul ada khasiatnya ya. Obat itu terbukti bagus misalnya. Jaminan mutu, best quality, garansi ya, memberi jaminan 100% tidak sembuh uang kembali. Itu artinya terbukti. Bayangkan kalau sangat terbukti levelnya di atas itu. Udah jaminan mutu ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sebagai penolong di dalam kesesakan Allah bukan hanya terbukti Bapak Ibu. Tetapi betul Alkitab mengatakan sangat terbukti. Artinya sungguh-sungguh terbukti, artinya tidak diragukan lagi. Bapak Ibu jika Allah kita sudah sangat terbukti menjadi penolong di dalam pergumulan, di dalam penderitaan, di dalam kesesakan kita. Untuk apa kita cari yang KW atau yang kaleng-kaleng Bapak Ibu? Kita bilang kan ini KW 1 Pak Ayub. Ya. Enggak ada gunanya Bapak Ibu. Sudah ini sangat terbukti, enggak ada gunanya kita bersandar pada yang KW atau kaleng-kaleng. Dan yang menarik Bapak Ibu kalau kita membaca di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kata sangat terbukti itu diterjemahkan dengan bahwa Allah itu selalu siap dan mampu. Allah adalah perlindungan dan kekuatan kita. Ia selalu siap
dan mampu menolong dalam kesesakan. Bapak Ibu, pada waktu kita mengalami kesulitan, mungkin ada orang-orang yang selalu siap menolong kita. Tetapi belum tentu dia mampu menolong. Siap dia menolong, tetapi belum tentu dia punya kemampuan. Sebaliknya, pada waktu kita mengalami kesulitan, pergumulan, mungkin ada orang yang mampu menolong, tetapi belum tentu ia selalu siap. Tetapi tidak demikian dengan Allah kita. Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha kuasa itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Dan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah yang kita sembah bukan hanya selalu siap Bapak Ibu, tetapi juga mampu, sanggup untuk menolong kita. Itu seperti sekeping mata uang dengan dua sisi. Allah bukannya selalu siap menolong kita, tetapi sekaligus dia mampu. Allah bukan hanya mampu menolong kita, tetapi juga selalu siap menolong kita. Tidak ada manusia yang punya dua-duanya, yang selalu siap dan juga selalu mampu menolong kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah bukan saja tempat perlindungan dan satu-satunya sumber kekuatan kita. Tetapi Allah yang kita sembah juga adalah Allah yang maha kuasa, yang senantiasa menyertai kita. Mari kita memperhatikan ayat 8 dan ayat yang ke-12. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ayat 12. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bapak Ibu Saudara, kehadiran Allah di tengah umatnya itu membawa keamanan dan shalom atau damai sejahtera. Penyertaan Allah karena anugerahnya semata, bukan karena kebaikan umatnya. Ini terbukti pada zaman Hizkia saat umat Israel dikepung tentara Asyur yang dipimpin oleh Sanherib itu. Mereka dalam kesesakan, mereka dalam kesulitan, namun Allah menyelamatkan mereka. Nah Bapak Ibu, bagian yang kedua ini mau menunjukkan pada keamanan dan damai sejahtera bagi umatnya di sepanjang sejarah. Ungkapan kota Allah, kediaman yang maha tinggi di dalam ayat yang kelima. Itu menyatakan ketenangan, menyatakan shalom, damai sejahtera yang sempurna dari Allah di sepanjang sejarah umatnya. Karena kehadiran Allah itu menyertai mereka, karena Allah hadir dan menyertai mereka. Bapak Ibu, sekalipun bumi atau dunia ini gonjang-ganjing, selalu berubah, umat Tuhan tidak tergoyahkan. Sebab Allah ada di tengah-tengah umatnya. Ayat yang ke-6. Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, kehadiran Allah itu nyata di bait suci sebagai tanda penyertaan bagi umatnya. Allah menyertai melalui tiang awan, tiang api, kemudian ada tabut perjanjian. Itu pada waktu itu adalah merupakan lambang atau simbol kehadiran Allah yang nyata di bait suci sebagai tanda penyertaan bagi umatnya. Tetapi tempat kediaman Allah yang sesungguhnya adalah di surga. Bait suci yang sejati di mana umatnya, di mana kita akan tinggal bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya dan itu begitu nyata. Dan Allah memberi pertolongan bagi umatnya, bahwa Allah akan menolong umatnya menjelang pagi ayat yang ke-6. Bapak Ibu, ini mengacu pada pembebasan Israel dari Sanherib ketika di pagi hari itu ditemukan 185.000 mayat tentara Asyur yang tewas di sekitar perkemahan mereka yang tadinya sudah siap untuk menyerang Yerusalem. Semua ini karena malaikat Tuhan bertindak menghancurkan musuh-musuhnya dan damai sejahtera merupakan dampak penyertaan dan tindakan Allah yang menolong umatnya. Di dalam ayat 9 dikatakan, pergilah, pandanglah pemusnahan di bumi. Kemungkinan besar ini adalah panggilan kepada seluruh penduduk Yerusalem untuk keluar. Seolah Tuhan bilang, lihat apa yang sudah aku lakukan untukmu. Supaya mereka melihat bagaimana kedahsyatan tindakan pertolongan Allah yang menyelamatkan mereka dari musuh yang ganas, yaitu bangsa Asyur. Akibat kemenangan yang pasti tersebut, maka pemazmur berkata, diamlah dan ketahuilah, akulah Allah. Bapak Ibu, kata diam di sini berarti melihat ke bawah, membiarkan jatuh atau menggantung, kemudian menjadi rileks. Khususnya ketika kedua tangan, ya, yang menggambarkan penyerahan diri secara total kepada Allah dan tidak khawatir lagi. Bapak Ibu, bagian kita saat terancam dalam bahaya, saat kita kesulitan, saat kita di dalam kesesakan adalah berserah kepada Allah yang sumber kekuatan, tempat perlindungan itu. Dan bagian Allah adalah bertindak
menolong, melindungi kita umatnya. Dan yang menarik Bapak, Mazmur 46 ini diakhiri dengan kembali mengingatkan bahwa Dia, Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Allah Tuhan semesta alam menyertai kita, melindungi umatnya. Bapak Ibu, kalau saya gambarkan dengan sandwich atau burger Bapak Ibu, kira-kira gambarnya itu seperti ini. Ya, bagian atas itu bicara tentang penyertaan Tuhan. Kemudian di tengah-tengahnya itu tadi suruh pergi dan diamlah. Ya, kemudian bagian yang bawah itu adalah penyertaan Tuhan. Tetapi di luar itu ada goncangan, ya, ada masalah. Ayat 3-4, sebab kita tidak akan takut. Mari konteksnya ya. Konteks penyertaan Tuhan itu keadaan yang sangat menakutkan sebenarnya. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, coba membayangkan gaya bahasa yang dipakai untuk menggambarkan betapa kondisi yang begitu mengenaskan, yang begitu rumit, yang begitu sulit ini ya. Bahkan di dalam terjemahan sehari diterjemahkan, maka kita tidak takut biarpun bumi bergoncang dan gunung-gunung tenggelam ke dasar lautan. Bayangkan Bapak Ibu, gunung-gunung bukannya gempa tapi dia tenggelam ke dalam laut. Ribut dan berbuih airnya, gunung-gunung goyang oleh geloranya. Di dalam terjemahan bahasa sehari terjemahkan, laut mengamuk dan bergelora dan bukit-bukit gemetar oleh pukulannya. Bapak Ibu, kalau kita ada di dalam kondisi seperti itu, tentu kita juga pasti wajar kalau kita merasa takut. Tetapi penyertaan Tuhan itu begitu nyata. Lalu bagaimana kita menafsirkan hal ini Bapak Ibu? Hal ini berarti bahwa penyertaan Tuhan itu tidak steril dari masalah. Goncangan tetap ada, masalah tetap ada. Tetapi itu tidak boleh menjadi ukuran bahwa Allah tidak menyertai kita. Besar kecilnya pergumulan, kesulitan, kesesakan yang kita alami tidak menjadi ukuran bahwa Allah tidak menyertai kita. Kesulitan yang kita alami, kesesakan yang kita alami bukan berarti Allah tidak menyertai kita. Allah menyertai kita. Tiang awan dan tiang api itu tetap memimpin mereka. Tetapi toh di padang gurun mereka juga mengalami kesulitan demi kesulitan. Bapak Ibu, pergumulan apapun yang kita alami, ingat bahwa penyertaan Tuhan itu tidak berarti steril dari masalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman Alkitab kata kota dan benteng itu sebenarnya memiliki arti yang sama. Kadang-kadang dari segi pertahanan suatu kota itu ditekankan dengan menyebutnya kota berkubu atau kota bertembok. Hal ini untuk membedakan dengan desa-desa atau daerah yang tidak bertembok. Dan kalau kita membaca kitab Nehemia, cerita pembangunan Yerusalem oleh Nehemia membuktikan bahwa syarat suatu kota itu harus memiliki tembok. Jadi yang dibangun itu adalah pembangunan tembok Yerusalem dulu. Karena tembok itu adalah lambang dari keamanan. Mungkin seperti tembok besar Cina juga ya, untuk menghindari serangan dari bangsa atau suku-suku bangsa yang lain, maka dibangun, mungkin sejarahnya kurang lebih sama. Jadi tembok itu penting, makanya Nehemia menangis ketika dia dapat laporan dari Hanani. Ya, dia mengatakan bahwa tembok Yerusalem itu udah hancur, pintu gerbangnya terbakar habis, dia sedih. Nah Bapak Ibu, pada masa itu tembok kota itu lebarnya kurang lebih 3 meter, kanan kiri. Ya gitu. Kalau kita bangun rumah temboknya 3 meter, habis Bapak Ibu ya kamar kita ya, 3 meter. 3 meter, 3 meter, 3 meter. Ya, ini karena tembok pertahanan. Dan dasarnya itu bisa 2 sampai 3 kali lipat. Nah tembok ganda biasanya tingginya rata-rata 1,5 meter. Sedangkan tinggi tembok tunggal itu rata-rata 6 sampai 9 meter. Fondasinya biasanya dari batu, bahannya batu, dan jumlahnya itu sangat bervariasi. Nah Bapak Ibu, kota itu diperkuat dengan membangun tembok luar yang jaraknya dalam jangkauan batas tembak panah dari tembok yang utama. Jadi selain tembok luar ada tembok dalam. Pintu gerbang dengan menara-menaranya dapat dianggap benteng kecil. Benteng dalam masih dapat dipertahankan sekalipun pasukan musuh mungkin sudah menerobos tembok-tembok luar. Nah untuk alasan yang sama suatu kota itu dapat dibagi menjadi beberapa lapisan pertahanan. Nah pemazmur memakai gambaran ini Bapak Ibu. Pemazmur menegaskan bahwa Allah semesta alam, Tuhan yang Maha Kuasa, the Lord Almighty itulah yang dijunjung tinggi sebagai perlindungan adalah Allah, bukan tembok-tembok Yerusalem itu. Bapak Ibu, di dalam ayat 8 dan 12 ditegaskan bahwa Tuhan semesta alam yang juga Allah Yakub sebagai gelar perjanjian akan menyertai, yang berarti Immanuel ya. Tuhan menyertai kita, Immanuel. Kata-kata yang sama diulang untuk menghibur dan menguatkan mereka bangsa termasuk kita yang sedang takut. Dan bukankah ini juga digenapi di dalam diri Yesus Kristus Sang Immanuel itu. Bapak Ibu,
di dalam hidup kita, pada waktu nanti kita meninggal, ada yang mengatakan kita itu punya 3 sahabat. Sahabat yang pertama, pada waktu kita meninggal dia akan berkata, aku mengasihi kamu, tetapi sorry ya, aku hanya bisa mengantar kamu sampai pintu rumah. Dia nggak akan ikut pergi ke kuburan. Teman kita itu adalah harta benda kita. Saya kira nggak ada yang orang meninggal harta bendanya ikut dibawa ke kuburan, ya. Mungkin tabungannya, emas batangannya, propertinya, kendaraannya, pasti itu untuk yang masih hidup. Dia hanya mengantar sampai pintu rumah, ditinggalkan untuk orang-orang anggota keluarga yang masih hidup. Sahabat yang kedua, yang akrab juga dengan kita, dia akan berkata, aku mengasihi kamu, tetapi aku hanya bisa mengantar kamu sampai pintu kubur. Siapa dia, Bapak Ibu? Dia adalah suami atau istri pasangan kita. Dia adalah sahabat-sahabat kita. Dia adalah anggota keluarga kita. Saya kira sekalipun suami istri nggak ada yang pada waktu dikubur kemudian bilang, Papa, aku mau ikut mati bersamamu. Saya kira nggak ada. Pasti akan menguatkan dirinya. Yang selamat jalan Papa, sampai ketemu lagi. Saya akan membesarkan anak-anak sampai ketemu lagi. Ya kalau toh ada itu hanya dalam sinetron ya, Sang Peingtai atau apa itu ya, Romeo and Juliet. Saya kira zaman sekarang nggak ada. Ya. Tapi Bapak Ibu, kita punya sahabat yang ketiga yang disebut Immanuel tadi. Dia berkata, aku mengasihi kamu dan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Betul, konteks ini memang juga diberikan secara khusus untuk orang-orang yang memberitakan Injil. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan di dalam Injil Matius, kita ingat bahwa Yesus itu dinamakan Immanuel, kelahiran. Tidak langkung namanya dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita di awal kitab Matius. Tapi di tengah-tengah juga dikatakan di dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul, aku menyertai kamu, aku ada di tengah-tengah. Tuhan peduli bukannya untuk bangsa yang besar, dia peduli terhadap keluarga Bapak Ibu. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Apalagi Bapak Ibu bersepakat, katakan Tuhan hadir di tengah perkumpulan Bapak Ibu. Bukannya perkumpulan secara korporat, institusi, tapi 2-3 orang pun Tuhan hadir. Dan di bagian itu tengah, bagian akhir Matius 28, Tuhan berjanji sekali lagi, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah melalui penderitaan, melalui kesesakan, melalui kesulitan, melalui masalah, sakit, penyakit yang kita alami, itu dipakai Allah menolong kita untuk mengembalikan fokus kita kepada Allah. Kita makin mengenal Allah lebih dalam dan lebih dalam lagi. Biarlah melalui kesesakan, kesulitan yang kita alami, pikiran kita dialihkan dari situasi yang terjadi di sekitar kita, supaya kita makin mengenal Allah. Allah yang kita sembah adalah Allah tempat perlindungan dan sumber kekuatan kita. Allah yang kita sembah, Allah yang selalu siap dan mampu menolong kita. Allah yang mampu dan selalu siap menolong kita. Saya mungkin bisa membantu Bapak Ibu, tapi belum tentu saya selalu siap. Dan belum tentu saya selalu mampu menolong Bapak Ibu. Tetapi Allah yang kita sembah, dia bukan hanya siap, tapi selalu siap. Bukan hanya mampu, dia selalu mampu menolong Bapak Ibu apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu sekalian. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa, yang senantiasa menyertai kita. Sebagai penutup, mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Mazmur 46 ini dalam versi Mandarin. Tuhanlah perlindunganku.
说，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。哈利路亚，哈利路亚，我要歌颂他。哈利路亚，哈利路亚，我要赞美他。Tuhan, kami bersyukur kalau siang hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami punya Allah, tempat perlindungan kami. Kami punya Allah, keselamatan kami, yang mampu dan senantiasa siap untuk menolong kami di tengah-tengah setiap kesulitan demi kesulitan yang sering kali hadir di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat firman-Mu siang ini. Tuhan, ajari kami untuk boleh betul-betul memahami firman-Mu ini, mengimaninya, supaya ketika kami ada di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan, kami boleh mengarahkan hati kami, mata rohani kami kepada Tuhan, karena kami tahu Engkaulah sumber kekuatan kami dan tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, saat ini kami mau bersatu hati Tuhan menaikkan beberapa pokok doa syafaat kami ya Tuhan. Pertama kami mengucap syukur Tuhan untuk acara topping off IPK Balikpapan 2 yang boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami mengucap syukur untuk segala yang telah dipersiapkan boleh berlangsung dengan baik. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk proses finishingnya, sehingga nanti pada tahun ajaran baru kegiatan operasional IPK Balikpapan 2 boleh berjalan sesuai dengan waktunya ya Tuhan. Menyerahkan setiap orang-orang yang boleh mengawasi, yang terlibat, baik dari pihak pengembang maupun dari IPK, Tuhan boleh pakai semuanya itu, menjadikan dan menjalankan pengawasannya boleh berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Orang surga, saat ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, berdoa untuk proses program vaksinasi yang boleh terus berjalan hingga pada saat ini ya Tuhan. Berdoa untuk pengadaan vaksin dan juga ketersediaan vaksin boleh terpenuhi dengan baik. Dan pada akhirnya ya Tuhan, setiap lapisan masyarakat, setiap kalangan boleh segera mendapatkan vaksin ini, sehingga bangsa dan negara kami ini boleh segera keluar dari pandemi ini ya Tuhan. Tolong pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, beserta jajarannya, bersatu padu, boleh memikirkan juga Tuhan untuk proses pemulihan perekonomian negara kami ini ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Bapak Ibu guru, karyawan yang saat ini sedang sakit, sedang lemah tubuh. Tuhan juga boleh jamah satu persatu ya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kesembuhan, dan Tuhan yang boleh lawat mereka ya Tuhan yang sedang sakit. Tuhan boleh pakai obat-obatan, perawatan, boleh mempercepat proses penyembuhan mereka ya Tuhan. Juga menyerahkan setiap guru yang boleh Tuhan terus berikan semangat dalam dan juga kreativitas dalam mengajar setiap siswa kami secara online ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ingin pokok doa syafaat ini yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Di penghujung ibadah ini, saya mengajak kita semua untuk boleh berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus yang tak pernah berkesudahan, persekutuan bersama Allah Roh Kudus yang memberi kita kekuatan, penghiburan, dan pengajaran, akan senantiasa menyertai kita, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saat teduh Tuhan memberkati.